Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. sekarang bertemu lagi di Al Mustadi Show, ya, episode ke-14 ya. Hari ini kita akan memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, ya. Nah, hari ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Revita Elvina Putri. Betul? Betul, Iya, Ibu. ya. Dia adalah seorang gadis, betul, ya, dengan background pendidikan dari Universitas Pertanian Bogor, betul ya, ya, dengan ilmuwan Fakultas Teknologi Pertanian dan jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, ya, iya, betul. Aku salah soalnya ya, kalau salah nanti jadi gagal total. Nah, ini selama pendidikannya beliau juga mengalami atau melaksanakan ya pertukaran pelajar di bawah program mobilitas internasional untuk mahasiswa ASEAN ya ke Sophia University Tokyo Jepang, betul? Ya, selama bulan September tahun 2019 sampai Januari 2020 dan di laboratorium asisten bagian evaluasi sensor makanan bulan September sampai Desember 2018. Ya, betul ya? Ya. Betul, Bu. Iya. Kemudian pengalaman kerja ya dan magang mungkin ya. Magang juga ya, magangnya di laboratorium layanan penelitian dan pengembangan PT Nutrifood Indonesia bulan Juli sampai Agustus ya, di mana beliau menganalisis komposisi kimia dan kontaminasi makanan dan menyelesaikan proyek validasi metode analisis kadmium, betul? Kadmium, iya. Ya. Logam, iya. Serbuk instan dengan fotometri serapan atom tungku grafit ya, itu magangnya ya selama Juli sampai Agustus ya. Nah, sekarang bekerja sebagai staf penelitian dan pengembangan di PT Sinergi Rezeki Ananta ya, itu dari bulan Juli sampai sekarang ya. Pekerjaannya menghasilkan ide untuk mengembangkan produk baru dan mengembangkan produk yang sudah ada ya. Ini berikutnya saya sebutkan juga pengalaman organisasinya ya dan komitenya. Yang pertama ini Dewan Pengawas Panitia di International Association of Students in Agricultural and Related Science ya di IPB tahun 2018 sampai 2019 ya. Kemudian Deputi Local Director di International Association of Students in Agricultural and Related Science IPB juga tahun 2017 sampai 18. Kemudian Koordinator Pertukaran Lokal atau Kepala Departemen Program Pertukaran di International Association of Students in Agricultural and Related Science ya di IPB juga tahun 2016 sampai 2017. Dan yang terakhir ini yang akan mendapatkan sebagai tim administrasi di The First International Youth Symposium on Creative Agriculture ya 2016, betul? Betul. Ya. Nah, sebagai narasumber saya persilahkan ya untuk memaparkan mengenai Hari Pangan Sedunia ini dengan tema hidup nyaman dengan pangan yang aman. Ya, saya persilahkan. Baik, jadi memang 16 Oktober kemarin diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Dan di sini tema yang diangkat memang hidup nyaman dengan pangan yang aman, begitu ya, Bu? Ya, mungkin saya akan menyampaikan sedikit sebenarnya apa sih keamanan pangan gitu. Jadi keamanan pangan itu adalah kondisi dan upaya agar pangan itu terbebas dari cemaran, baik itu cemaran biologis, kimia maupun fisik yang bisa mengganggu, merugikan, ataupun bahkan membahayakan kesehatan manusia. Seperti itu. Jadi keamanan pangan ini harus dipastikan agar pangan aman dikonsumsi. Seperti itu, Ibu. Nah,
Mungkin tadi saya juga sedikit menyebutkan cemaran itu ada biologis, kimia, dan fisik. Cemaran biologis ini bisa berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, ganggang, ada berbagai macam mikroba ya. Mungkin sebagai contoh, saya sebutkan misalnya salmonella yang bisa ditemukan di pangan-pangan hewani dan bisa terkontaminasi jika pangan hewani ini tidak dimasak secara benar sampai matang. Misalnya telur atau daging masaknya kurang matang seperti itu. Nah, itu masih bisa ada cemaran salmonella. Kemudian yang sering kita dengar misalnya E. coli, itu banyak di air yang tercemar. Jadi misalnya mungkin kalau anak-anak SD suka jajan di tukang es, mungkin esnya kurang bersih, dibuat dari air yang kurang bersih ya, bisa tercemar E. coli. Kemudian misalnya Staphylococcus aureus, kalau ini mungkin lebih terpapar dari manusianya yang tidak higienis, jadi kan itu bisa terdapat di tangan kita. Jadi kalau misalnya pedagangnya kurang bersih atau kurang higienis dalam mengolah makanan, itu juga bisa tercemar ke makanannya. Itu kalau yang secara biologis. Kemudian yang cemaran secara kimia, kita tahu masih ada beberapa pedagang misalnya yang menggunakan bahan kimia berbahaya yang seharusnya tidak ditambahkan ke makanan. Misalnya pengawet formalin atau boraks, itu kan bukan untuk makanan ya, jadi seharusnya tidak boleh ditambahkan ke dalam makanan. Kemudian bisa juga logam berat yang beracun seperti tadi mungkin Ibu sebutkan di tempat saya magang, waktu itu saya menganalisis kadmium yang merupakan salah satu logam berat, itu bisa saja juga tercemar. Mungkin juga misalnya dari produk-produk perairan, kan sekarang misalnya limbah pabrik dibuang ke laut, jadi produk-produk dari laut baik itu ikan atau seafood juga bisa saja tercemar oleh logam-logam berat. Nah, itu bisa menjadi cemaran kimia. Kemudian yang ketiga ada cemaran fisik. Jadi ini yang bentuknya fisik, misalnya di kemasan kita menggunakan staples, tidak sengaja masuk ke dalam makanan, atau misalnya ada pecahan kaca atau yang bahaya fisik lainnya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh dari cemaran pangan. Ya, kemudian selain ini ada lagi nggak? Untuk cemaran pangan ya, Bu? Enggak, yang lainnya misalkan ini kan cemaran pangan yang mau dipaparkan lagi. Oh, yang mau dipaparkan lagi selain itu mungkin di masa pandemi ini ya Bu ya, di masa pandemi ini kan salah satu cara agar kita bisa menjaga sistem imun kita itu pastinya dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi mulai dari makanan pokoknya yang merupakan sumber karbohidrat, bisa nasi, kentang, jagung atau umbi-umbian. Kemudian lauk pauknya juga yang sumber-sumber protein dan mineral, misalnya ikan, kemudian telur, daging dan ayam juga seperti itu yang merupakan sumber protein. Ini juga penting karena protein kan juga fungsinya untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh ya. Jadi misalnya kita sakit gitu, itu kan yang membantu memperbaiki jaringan tubuh kita itu dari protein seperti itu. Kemudian untuk anak-anak juga minum susu, jangan lupa, yang juga merupakan sumber protein. Kemudian selain itu jangan lupa juga makan sayur dan buah-buahan, karena sayur dan buah-buahan ini sumber vitamin, mineral, dan juga serat, terutama untuk saat ini yang bisa membantu meningkatkan imun kita yang mengandung antioksidan, misalnya vitamin A, vitamin C, kemudian vitamin E, jadi bisa konsumsi buah jeruk, pepaya, mangga, dan buah-buahan yang lainnya. Dan jangan lupa juga selain makanan-makanan yang bergizi, juga minum air putih yang cukup, yaitu minum air putih 8 gelas sehari. Begitu. Ya. Ini kayak tadi kan ini ya makanan yang tercemar dari bahan kimia ya. Tadi kan ada pengawetnya, ada borak, ada formalin gitu ya. Nah, saya mau nanya, sekarang kan ada yang MSG itu ya, misalkan makanan yang mengandung MSG itu ya sehat apa enggak gitu. Misalkan nih salsa atau miwon ya, itu kan berasal dari tebu ya. Nah, itu aman nggak sih kalau kita konsumsi? Maaf ya sebelumnya, karena setiap masakan ya ibu-ibu di rumah saya juga pasti memakai MSG ya. Salah satunya misalkan pakai salsa gitu ya. Itu aman nggak sih untuk anak-anak?
Ya, jadi MSG atau monosodium glutamat itu betul sekali tadi kata Ibu dibuatnya dari tebu yang difermentasi. Jadi menurut BPOM maupun FDA atau Food and Drugs Administration secara internasional itu sudah diakui bahwa MSG ini aman untuk MSG dikonsumsi. aman. Sebentar ya, saya Aman, jelaskan ya. lagi soalnya banyak ibu-ibu yang Mm-mm, menjelaskan "Wah, kalau makan MSG tidak baik katanya ya. Ternyata mm-mm. MSG itu baik ya. Ya, karena komponen utamanya itu sebenarnya adalah asam glutamat yang juga sebenarnya ditemukan di tubuh kita gitu, atau juga ada di jamur. Jadi kan sekarang suka juga pakainya kaldu jamur ya, Bu. Jadi kandungannya itu sebenarnya sama saja. Kandungan utamanya itu asam glutamat dan itu aman dikonsumsi. Tidak diatur bahkan batas penggunaannya karena kan memang kalau pasti dipakai juga tidak dalam jumlah yang banyak ya Bu, hanya sedikit hanya untuk mengenhance atau memperkuat rasa karena kan sudah ada garam sedikit, sudah ada gula sedikit. Jadi hanya ditambahkan sedikit lagi MSG untuk memperkuat rasa itu tidak akan menimbulkan masalah kesehatan seperti itu. Enggak kan logikanya gini ya. Saya udah seumur segini juga dari dulu misalkan pakai salsa sedikit masakan ya Iya. apa baik sayuran ya ataupun yang lainnya tapi nggak ada efek samping kok selama kita nggak berlebihan gitu. Betul. Sekarang ini kok muncul ya katanya nggak boleh pakai ini nggak boleh pakai ini dan sebagainya gitu maksudnya. Jadi saya pengen memperjelas aja nih kebetulan ya di Al Mustari Show ini ada apa ada Hari Pangan Dunia dan sebagai narasumbernya adalah orang yang tahu gitu mengenai gizi gitu kan. Kalau di sekolah kan biasanya oh ini nggak boleh ribut gitu ya, ternyata boleh juga ya, aman juga ya gitu. Boleh, aman betul. Tapi memang sampai saat ini masih terus berlanjut penelitiannya karena kan memang ada kontroversi seperti itu ya di masyarakat. Jadi penelitian terus berlanjut apakah memang ada untuk jangka panjangnya efek dari MSG ini atau seperti apa. Tapi sejauh ini dari penelitian yang ada dan dari peraturan BPOM maupun Kementerian Kesehatan untuk di Indonesia, kemudian dari FDA di luar itu juga semuanya mengatakan bahwa MSG ini aman untuk dikonsumsi. Oh ya, kalau gitu alhamdulillah. Saya suka mengonsumsi. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan ya, bagaimana menanggulangi gizi anak yang tidak suka makan buah dan sayur? Ya biasanya anak mereka nggak suka ya buah dan sayur, apalagi yang mentah ya, yang masak juga mereka biasanya suka pinggir-pinggirin nih airnya aja sama sama dagingnya atau misalkan yang dia suka sayurannya. Kalau yang nggak suka biasanya suka pinggir-pinggirin nggak dimakan. Nah, cara menanggulanginya seperti apa ya? Nah, mungkin dari para orang tua bisa juga memvariasikan produk sayurnya, misalnya ditambahkan ke telur dadar. Mungkin kan biasanya kalau telur dadar hanya telur aja atau hanya ditambah bawang bombay, misal gitu. Ini bisa ditambah wortel, misalnya. Kemudian juga bisa misal bikin nugget jamur. Sekarang kan sudah ada juga ya, tidak hanya nugget ayam gitu, nugget jamur ditambahin wortel gitu. Itu kan bisa dibikin sendiri di rumah seperti itu. Karena banyak yang tanya juga kalau misalnya mengkonsumsi suplemen vitamin gitu, apakah sudah bisa menggantikan ya dari kandungan itu. Nah, itu sebenarnya namanya saja kan suplemen, jadi itu hanya menambah asupan vitamin. Dan untuk buah dan sayur sendiri kan kandungannya tidak hanya vitamin, tapi juga ada serat. Serat itu juga baik untuk pencernaan kita, untuk membantu pencernaan. Kemudian juga mengandung fitokimia atau misalnya flavonoid, polifenol gitu ya. Itu kan senyawa-senyawa aktif pada tumbuhan yang bisa menjadi antioksidan juga di dalam tubuh kita, memerangi radikal bebas. Jadi kalau hanya minum suplemen vitamin ya yang didapatkan hanya vitaminnya dan pastinya tidak langsung memenuhi kebutuhan harian. Jadi itu hanya menambahkan saja asupan vitamin kita, tapi kita apalagi anak-anak tetap harus diajarkan untuk suka makan buah dan sayuran seperti itu. Kalau saya pribadi sih kebetulan ke anak-anak dari usia dini mereka diajarkan ya. Jadi alhamdulillah pasti suka. Cuman kan banyak juga ya ibu-ibu yang lain ketika curhat, anak saya nggak suka nih sayuran gimana ya. Kalau buah-buahan pasti mereka suka ya. Apalagi misalkan kalau di variasi ya, misalkan di jus atau dibuat kan sekarang mah gampang ya. Nggak kayak dulu kalau zaman saya mah beli ya karena tidak ada Google yang ngasih tahu gitu ya. Kalau sekarang
segala sesuatu ada yang ngasih tahu, kita bisa ya misalkan bikin es krim sendiri di rumah nih biar sehat ya. Iya, Ya, betul. tanpa pengawet dan sebagainya, misalkan seperti itu. Bikin jus misalkan di rumah, ya udah kalau nggak suka buahnya langsung ya udah kita bikin jus. Jadi agak-agak manis mungkin ya. Iya, ditambahin gula sedikit atau ditambahin es kan. Jadi anak kan Ya, biasanya suka kalau dingin gitu. bikin es krim sendiri di rumah gampang ya. Nah, Mm-mm. ini ada pertanyaan juga, bagaimana kandungan gizi makanan atau olahan fast food ya? Itu kan dia memakai pengawet. Nah, itu kalau dikonsumsi anak-anak bagaimana ya? Atau orang dewasa juga ya? Mm-mm. Bagaimana? Kalau fast food itu kan sebenarnya kenapa bisa dibilang kurang sehat begitu ya? Karena kan dia tinggi kalori ya, tinggi kalori, dia karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi karena biasanya kan pasti digoreng dengan minyak yang banyak gitu. Tapi di satu sisi biasanya tidak diimbangi dengan adanya protein atau serat, vitamin, mineral tadi. Karena kan biasanya fast food hanya nasi sama ayam goreng misalnya seperti itu Ya, ya, atau sama kentang gitu. Jadi hanya memenuhi karbohidrat dan lemak, dan kalau dikonsumsi terlalu banyak juga jadi terlalu banyak lemak yang menumpuk di tubuh kita, makanya jadi rentan nantinya pas tua terkena kolesterol seperti itu. kalau Atau kalau ini kalau diimbangi dengan sayuran sama buah mah nggak apa-apa berarti ya? nah, Kalau sebenarnya kalau diimbangi itu masih tidak apa-apa, asal juga tidak terlalu sering ya, karena kembali Iya. lagi tadi memang dari kandungan karbohidrat dan lemaknya sendiri sudah sangat tinggi. Jadi juga perlu dibatasi, jangan setiap hari juga gitu, walaupun tetap minum, walaupun tetap makan buah seperti itu, tetap harus dibatasi konsumsi fast foodnya. Karena dia nggak fresh mungkin ya. Jadi Karena iya, karena cepat gitu ya, praktis mungkin gitu. tapi itu kandungan gizinya berkurang nggak sih ketika ditaruh di freezer gitu? Ketika Kandungan ditaruh di freezer dalam sebelum digoreng gitu Bu, atau seperti apa? Oh, Iya, maksudnya dia enggak. ada kandungan gizinya nih di makanan itu, misalkan di nugget ya. Ketika ditaruh di kulkas lama, misalkan tuh stok banyak nih, misalkan sebulan sekali belanjanya, otomatis ditaruh di freezer tuh selama berapa lama ya sebelum digoreng. Nah, itu kandungan gizinya berkurang nggak sih? Nah, untuk kandungan gizi biasanya kalau produk-produk yang memang frozen seperti itu, asal ditaruhnya baik ya. Kalau frozen kan misalnya kalau belum mau langsung dimasak, ditaruh di freezer gitu yang di atas. Itu tidak akan mengurangi kandungan gizinya gitu. Nanti sebelum dimasak, ditowing dulu atau didiamkan dulu, jangan langsung dimasak gitu. Baru kemudian ketika sudah agak sudah tidak beku lagi, bisa langsung dimasak seperti itu. Jadi aman sih Bu, untuk kandungannya tidak berkurang seperti itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan ya. Ini memang pertanyaan cukup panjang. Ini ketika anak-anak yang makan pedas ya, jadi berapa lama efek samping makanan pedas yang sering dikonsumsi anak gitu. Jadi ketika dia mengkonsumsi mengkonsumsi makanan pedas ya, misalkan dari SD dia sering mengkonsumsi sampai SMP. Nah, ketika dia SMA dia sakit tuh, perutnya kena. Nah, itu apa lambung apa ususnya yang kena. Nah, itu nanti ketika kena itu ya akibat dari seringnya makan pedas, apakah akan seterusnya misalkan diobatin terus sembuh, apa nanti dia akan seterusnya dia akan sakit tuh seperti itu perutnya. Nah, memang kalau makanan-makanan pedas ini kan tergantung, mestinya setiap orang tubuhnya berbeda-beda ya. Ada yang memang lambungnya kuat, ada yang juga tidak gitu. Nah, tapi memang makanan pedas ini sendiri kalau terlalu sering bisa membuat permukaan lambung itu lebih sensitif, lebih rapuh gitu ya. Jadi lambungnya ini jadi mudah terluka. Nah, makanya itu kalau terlalu sering makan makanan pedas itu bisa memicu MAH gitu ya. Dan kalau memang atau peradangan di lapisan lambung. Jadi kalau memang biasanya kalau sudah sekali terkena masalah lambung gitu, udah sensitif, udah rapuh tadi permukaan lambungnya, kemungkinan akan mudah kambuh gitu. Apalagi tadi MAH ya, MAH itu kan kalau sudah akut, apalagi itu sudah lebih baik dihindari saja makanan-makanan pedas seperti itu. Meskipun dia masih anak-anak gitu. Jadi mungkin dari karena tadi ya Bu ya, ada beberapa yang waktu anak-anak tidak langsung terasa gitu, nanti pas dewasanya baru terasa, karena memang sedikit demi sedikit dia akan membuat permukaan lambung itu lebih rapuh gitu. Jadi semakin lama mungkin toleransinya berkurang gitu. Jadi mungkin sebaiknya ya jangan berlebihan lah untuk makan makanan pedas walaupun kuat gitu. Kalau misalnya rasanya perut udah panas gitu, jangan karena enak ditambah lagi gitu. Tapi ya sudah, berarti dicukupkan saja gitu.
Oh iya, iya. Oh iya gitu ya. Jadi kalau seseorang udah kena, jadi otomatis dia bakal rentan ya kena lagi Iya, ketika. lebih rentan, betul. Nah ini apa? Ini memang kejadiannya sama anak saya seperti ini. Dia Mm-mm. dari SD yang makan pedas terus, SMP, nah sekarang pas kelas 10 dia merasa gitu. Nah saya takutnya ketika dia berhenti, apa kalau udah berhenti udah nggak akan terasa lagi atau ada efek sampingnya lagi nanti misalkan bakal seperti ini lagi gitu maksudnya. Nggak ya? Kalau dia berhenti berarti otomatis lambungnya akan sembuh gitu maksud saya. Iya, tapi kalau nanti setelah itu terlalu berlebihan lagi, pastinya akan bisa jadi sangat memungkinkan untuk terjadi MAH lagi seperti itu. Yang anak ibu ini MAH atau hanya apa ya, misalnya radang lambung yang Itu sekali itu saja atau perih gimana, kayak Bu? gitu mama perih terus suka sakit Mm-mm. perut juga kemarin kan udah ke dokter ya itu Mm-mm. gara-gara dia makan makan pedas katanya udah lama ya makan pedasnya iya dari dulu gitu makanya saya mau nanyain ini apakah terus apa berlanjut ketika apa dia dewasa gitu atau misalkan kalau udah dia nggak makan pedas lagi nih mulai dari sekarang stop makan pedas gitu apakah nanti kesananya akan sembuh gitu seperti itu. Mm-mm. Iya, karena kan pada sini jadi sebagai pemicunya begitu ya. Jadi kalau misalkan di stop sih, sepertinya Nah, ya, akan aman gitu, tidak akan tiba-tiba MAH lagi gitu. ya nanti saya Kecuali kalau memang gangguan MAH yang tidak bisa telat makan yang seperti itu ya. tahu yang kenanya. Mm-mm. Dan ini yang terakhir ya, apa saja tips mengenali makanan yang aman dan bergizi. Kan kalau anak-anak di jalan jajan nih misalkan ya, kan nggak Mm-mm. tahu ini aman apa enggak ya, Mm. misalkan ini bergizi apa enggak. Soalnya kalau soal bergizi saya mau nanya nih, sekarang kan banyak makanan yang kayak seblak, kayak cimol, kayak cilok, kayak gitu-gitu. Itu bergizi enggak ya? Saya mau nanya. Iya, iya. Oke, jadi mungkin pertama kalau misalnya mau jajan, mau ngedatengin abangnya, perhatikan dulu dari kebersihan tempat berjualannya. Jadi sebelum kita datang mau menghampiri pedagangnya juga udah dilihat nih, apakah tempat berjualannya misal dekat tong sampah gitu. Jangan sampai dekat tong sampah terus makanannya banyak dihinggapi lalat. Nah itu kan lalat kan membawa tadi ya mikroba-mikroba yang akhirnya nanti bisa mencemari pangan ya. Jadi dari awal mau jajan dilihat dulu tempatnya bersih nggak nih, dekat tong sampah atau enggak, dihinggapi lalat atau tidak makanannya, seperti itu. Kemudian bisa juga melihat kebersihan pedagangnya, itu juga sebenarnya penting, mungkin selama ini jarang diperhatikan, tapi kan kadang misal pedagangnya merokok, kemudian setelah merokok tidak cuci tangan, langsung menyiapkan makanan, begitu kan jadi kurang bersih. Apalagi tadi juga dari tangan itu bisa ada cemaran mikroba tadi, misal Staphylococcus aureus itu kalau tidak sering cuci tangan. Jadi sebenarnya kita juga harus memperhatikan nih pedagangnya bersih nggak, iya seperti itu. Kemudian kalau dari makanannya, mungkin kalau anak SD suka melihat makanan yang mencolok seperti itu ya Ah, warnanya, gitu. yang warnanya menarik itu sebenarnya justru harus diwaspadai karena bisa jadi warna itu bukan warna natural gitu ya. Kan kita kadang bisa, kalau yang dewasa mungkin bisa membedakan ya, misalnya saus yang warnanya natural dan sepertinya ini buatan. Nah bisa jadi pewarna yang digunakan itu bukan pewarna yang aman untuk makanan, misalnya pewarna tekstil atau pewarna yang lain. Jadi kan itu juga bahaya gitu. Jadi untuk anak-anak juga diajarkan makanan yang berwarna mencolok itu belum tentu sehat gitu. Jadi jangan langsung tertarik dengan makanan yang warnanya mencolok. Kemudian kalau tadi pertanyaannya tentang apa tadi seblak, aci, apa yang olahan-olahan aci gitu ya, ya Dari sebenarnya sih sagu ya, dari sagu. iya dari sagu ya atau tapioka gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu sehat-sehat aja kan, itu sumber karbohidrat juga ya tadi dari singkong gitu ya. Cuma kembali lagi dalam satu hari itu jangan lupa diimbangi dengan makanan yang lain. Jadi jangan hanya makan karbohidratnya saja, tapi jangan lupa tadi makan sayurnya. Mungkin kalau masak seblak ditambah sawi gitu atau ditambah Ya, ya, betul sayur ya. yang lain. Iya begitu. Dan jangan lupa konsumsi buahnya juga. Seperti itu Ibu. Berarti masih aman ya ketika mengkonsumsi seblak, ada sayurnya, ada Mm-mm. telurnya, ada sosisnya, Masih lengkap. ada yang komplit berarti ya. Cuman yang Komplit beda iya. nasinya diganti sama itunya ya seblaknya karena dia Iya kan dari sama-sama. sagu ya. Berarti Iya ya betul. nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, ya. Karena saya tidak tahu, pikiran saya itu tidak bergizi ya. Ternyata sama aja bergizi ya. Selama dia Iya. seimbang berarti ya ada sayurnya, ada Mm-mm. proteinnya ya dan ditambah kulit Betul. juga. Nah kan Iya. kemudian saya mau nanya nih, apakah orang Indonesia kan jarang makan susu ya, minum susu ya, Minum susu. minum susu ya. Nah itu
ngaruh nggak sih ke perkembangan anak ketika Nah, kita sebagai orang Indonesia jarang ya minum susu. Ya mungkin ada mm, juga yang minum, cuman nggak setiap hari orang ya nggak setiap hari minum susu gitu. Nggak kalau mm, kalau kayak di luar kan mereka kayak wajib ya minum susu itu mm. pagi-pagi bangun tidur udah minum susu gitu. Nah kalau kita kan enggak. Nah itu bagaimana sih ke perkembangan kita apa jadi lambat apa jadi gimana kalau kita kurang mengonsumsi susu? Iya, susu itu kan sebenarnya tadi sumber protein dan juga kalsium ya. Jadi memang kalau untuk anak-anak tuh bagus untuk pertumbuhan tulangnya. Makanya katanya kalau minum susu bisa cepat tinggi gitu katanya. Karena memang membantu asupan kalsium dari susu itu. Jadi memang mungkin itu sih ya efeknya. Jadi untuk pertumbuhan jadi mungkin dari tingginya jadi agak kurang tinggi misalnya gitu. Atau tadi jadi sumber proteinnya jadi harus dilengkapi lagi dari yang lain seperti itu. Jadi memang kalau susu itu bagus sekali untuk pertumbuhan gitu. Kalau bisa sebisa mungkin minum susu. Gitu ya kenapa orang Indonesia pendek-pendek gitu ya minum susu gitu ya Iya, orang gua gitu. apa tinggi-tinggi karena dia tiap hari minum susu gitu. Ya Iya. benar sekarang juga anak-anak harus minum susu tiap hari ya biar jadi tinggi betul nggak Bu? Ya Betul. udah gitu ya. Ya terima kasih sama Ibu Revi, panggilannya apa? Vita atau Revita? Vita, betul, Vita. Terima kasih ya atas waktunya, atas ilmunya juga ya. Ini untuk konten TV Al Mustahrik Show ya. Ya, amin. Semoga Terima kasih, Bu. bermanfaat. Amin ya. Ya, ya sekian saja untuk pertemuan kali ini ya di Al Mustahrik Show mengenai Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober ya di episode 14. Terima kasih Ibu. Selamat Terima siang. kasih Bu Eva. Selamat siang. Oh, oh, oh.